Halo semuanya, selamat datang di Best Topic. Hari ini saya akan membahas mengenai ARA dan ARB. Jadi ARA itu apa? ARA itu kepanjangan dari Auto Rejection atas. Kalau ARB itu kepanjangan dari Auto Rejection bawah. Jadi dalam satu hari Bursa Efek Indonesia itu membuat batas aturan saham itu cuma boleh naik sampai ke batas tertentu dan boleh turun sampai ke batas tertentu gitu. Nah, penurunan sampai ke batas tertentu itu namanya ARB atau Auto Rejection bawah, dan kenaikan sampai ke batas tertentu itu adalah ARA, Auto Rejection atas. Nah, batas-batas apa saja yang perlu kita ketahui gitu. Karena semua saham itu naik dan turunnya seharusnya tidak sama gitu. Jadi secara simpel, secara umum, aturan dasar dari Bursa Efek Indonesia, mereka memberikan rentang harga yang boleh untuk naik pada angka tertentu gitu. Jadi misalnya, jika harga saham berada pada area 50 sampai 200, maka saham itu boleh naik sebesar 35%, itu batas ARA-nya, dan batas ARB-nya juga minus 35% gitu. Jadi kalau harga sahamnya 70, berarti dalam satu hari saham itu cuma boleh turun sebesar 35% dari 70 itu, dan bisa naik sebesar 35% dari 70. Nah, ketika harga saham berada pada area 200 sampai 5.000, maka saham itu boleh naik sebesar 25% dan boleh turun sebesar 25% gitu. Jadi kalau harganya 4.900 gimana? Ya tetap boleh naik 25% karena acuannya adalah harga previousnya, harga hari itu gitu. Bukan dari harga pembukaan, bukan dari harga penutupan atau dari harga lastnya, bukan, tapi dari harga previous. Jadi kalau harga 4.900, maka dia ikut ke rentang harga 200 sampai 5.000. Walaupun harga sekarang misalnya udah naik sampai 5.050 gitu. Nah, tetap acuannya pakai harga yang di 4.990. Lalu jika saham itu berada di atas 5.000, maka saham itu boleh naik sampai 20% dan boleh turun sampai 20% gitu. Nah, ini adalah batas ARA dan batas ARB gitu. Tetapi untuk belakangan ini Bursa Efek Indonesia mengeluarkan aturan baru ya. OJK memberikan batas Auto Rejection bawah ini per tanggal 13 Maret 2020 kemarin gitu. Di mana OJK memerintahkan Bursa Efek untuk merubah ketentuan batas Auto Rejection bawah menjadi 7% gitu untuk seluruh fraksi harga. Lihat ya, untuk seluruh fraksi harga. Jadi kalau tadi kan kita ada lihat rentang 50 sampai 200 naiknya 35%, turunnya 35%, 200 sampai 5.000 naiknya 25%, turunnya 25%, dan di atas 5.000 naik 20%, turunnya 20%. Nah, dengan adanya aturan ini, maka semua fraksi harga untuk batas Auto Rejection bawah dibatasi sampai ke 7% gitu. Jadi maksimal satu hari turunnya cuma boleh sebesar 7% di harga berapapun, di rentang harga berapapun. Jadi kalau harganya 150 maksimal turun 7%, harga 5.000 tetap maksimal turun 7%, misalnya harga 7.000 tetap maksimal turun 7%. Jadi per tanggal 13 Maret 2020 ini sudah diubah menjadi batas Auto Rejection bawahnya jadi 7%. Jadi naiknya tetap boleh 35, 25, 20, tapi turunnya semua 7% gitu. Nah, hal ini juga dulu pernah terjadi gitu di Bursa Efek Indonesia ketika protokol krisis tahun 2008, dan itu bertahan cukup lama. Lalu setelah itu mulai dikembalikan lagi ke normal, ke Auto Rejection atas dan bawah sama, simetris gitu. Nah, itu kalian bisa Google, kalian bisa cari sendiri kapan mulai dibalikin. Nah, tetapi aturan ini baru dimulai lagi tanggal 13 Maret 2020, dan kemungkinan kalau saya prediksi mungkin akan bertahan selama 1-2 tahun untuk aturan ini gitu. Dimana itu mengacu dari aturan sebelumnya di beberapa tahun yang lalu. Nah, lalu bagaimana tampilan Auto Rejection itu di pasar modal atau di tampilan aplikasinya JUC? Nah, di sini saya udah berikan 4 saham, 2 adalah saham Auto Rejection atas dan 2 berada pada area Auto Rejection bawah gitu. Nah, dapat dilihat di sini untuk area Auto Rejection atas ada namanya NIKL, Platinum Nusantara. Nah, saham ini naik sampai ke 24,44%. Lalu biasanya orang tanya, Pak Kris, itu kan belum sampai 25%, kenapa udah mentok, udah nggak ada lagi angka di offer gitu.
Karena kalau diberikan angka 560, maka kenaikannya di atas 25%. Ya. Jadi makanya dibatasi sampai 555, karena kalau 560 naiknya udah di atas 25%. Jadi batas auto rejectionnya kan paling maksimal adalah kenaikan 25%. Nggak boleh lebih dari 25%. Nah, makanya di sini jadi 24,44. Lalu untuk yang seperti Pico misalnya, Pelangi Indah Kanindo. Nah, ini juga sama, karena berada pada rentang harga 200 sampai 500, naiknya juga maksimal 25%. Jadi kalau di sini tambah 256 berarti udah naik di atas 25% yang nggak mengikuti aturan. Jadi maksimal cuma sampai 254 gitu. Nah, lalu untuk batas auto rejection bawah ini seperti HKMU hari ini mengalami koreksi sebesar 6,5% gitu. Di sini area bidnya jadinya yang nggak ada. Kalau yang tadi ARA itu area offernya yang nggak ada, mentok ya, naik sampai mentok sampai nggak bisa naik lagi. Kalau mau naik lagi harus tunggu besoknya, karena dalam satu hari kenaikannya maksimal 25%. Nah, untuk yang ARB, ini contohnya HKMU, bidnya sampai nggak ada, karena kalau ada berarti turunnya di atas 7%, sedangkan maksimal adalah 7%. Jadi area bidnya jadi kosong di sini. Tapi untuk ARA dan ARB ini, seperti di sini, ini masih bisa turun lagi. Jadi nggak ketika dia udah arah, terus sahamnya nggak boleh diperdagangkan lagi. Boleh tetap diperdagangkan, cuma diperdagangkan cuma di area bidnya aja. Untuk offer udah nggak ada harga lagi, udah stop offernya. Jadi kalian tetap bisa jual untuk saham-saham yang arah. Tapi ya biasanya kalau arah begini besok akan naik lagi gitu. Nah, untuk yang ARB sama, kita nggak bisa jual lagi karena nggak bisa turun lebih dalam, karena nggak ada harga di bawahnya, nggak ada harga 85. Tapi kita masih boleh beli di harga 86 gitu. Jadi tetap masih bisa diperdagangkan. Nggak ketika ARA atau ARB itu langsung nggak boleh beli sahamnya lagi, nggak, bukan begitu gitu. Jadi dapat dilihat di sini harganya HKMU hari ini minus 6 poin, itu udah sebesar 6,5%. Jadi ya udah nggak ada lagi area di bid. Nah, ini namanya auto rejection bawah. Lalu yang SMGR, nah SMGR minusnya sampai 6,9%. Tetap ya, walaupun harganya di sini 80-an, terus di sini 10 ribuan, tetap batas turunnya 7%. Kayak tadi, nggak ada batas fraksi harga gitu. Jadi di sini kelihatan SMGR minus 6,9, di area bidnya udah nggak ada harga lagi. Jadi ya ini udah ARB. Nah, kecenderungan ARA sama ARB, biasanya kalau ARA gini, kalau saham ini ARA, besoknya kecenderungannya akan naik lagi, dapat kembali naik lagi. Kok bisa gitu? Dapat dilihat di sini, ini buy lotnya masih besar sekali, 679.000 lot. Ini menandakan berarti ada 679.000 lot yang ingin membeli, tapi nggak bisa beli lagi karena sudah mentok gitu. Nah, kalau besok udah ada harga lagi, ya ada kemungkinan 679.000 ini membeli di harga yang tersedia di keesokan hari. Seperti ini juga Pico 53.000, ini juga kemungkinan bisa beli lagi di kemudian hari. Nah, yang saya berikan di sini kebetulan fraksi harganya sama ya, di antara 200 sampai 500, jadinya nggak terlalu kelihatan beda nih, 24 sama 24 gitu. Nggak ada yang kelihatan sampai 35 atau 20%, karena hari ini dapat dilihat indeks kita turun. Ini minus 0,7%, jadi kebanyakan saham-saham lagi pada banyak yang turun, sehingga nggak terlalu banyak pilihan saham-saham yang arah. Tapi untuk ARB dapat dilihat ini perbedaan fraksi harganya cukup beda ya. Yang ini 92, yang ini 10.000, jadinya tapi penurunannya tetap sama, maksimal 7%. Nah, kalau yang ARB juga kebalikannya sama seperti ARA. Dapat dilihat di sini ARB 68.000 lot. Berarti ada kemungkinan besok akan kembali turun, karena ya orang daya jualnya masih cukup tinggi sampai-sampai ini mentok nih, nggak ada harga lagi gitu. Ini juga sama, ini dari yang 6 lot, 22 lot, 40 lot, ini ada 10.000 lot yang ngantri untuk menjual di harga 6450. Nah, ini kemungkinan besok akan kembali turun gitu. Oke, sekian penjelasan saya untuk ARA dan ARB, semoga dapat dipahami untuk kalian semua. Dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman Anda supaya cuannya jadi lebih maksimal. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga cuan.